Jepang, sebuah negara kepulauan yang terletak di lepas pantai timur Asia, telah mencapai ketenaran sebagai salah satu masyarakat paling maju di dunia, baik dari segi ekonomi maupun teknologi, sejak tahun 1950. Meskipun dikenal dengan tradisi kuno yang rumit, Jepang juga terkenal dengan budaya kerja yang intens, di mana anak-anak diajarkan untuk memberikan rasa hormat kepada orang lain, terutama orang tua dan atasan mereka. Budaya ini mendorong semangat kerja yang kuat, ketepatan waktu, pengabdian, dan kesetiaan. Jepang merupakan negara maju di mana masyarakatnya menjunjung tinggi budaya kedisiplinan dan etos kerja yang sangat tinggi. Istilah gila kerja sudah bukan hal yang asing lagi bagi para pekerja di negeri bunga sakura tersebut. Karyawan di Jepang bisa lembur puluhan jam dalam seminggu hingga melebihi batas wajar jam lembur yang telah ditetapkan. Bahkan saking gila kerjanya, tidak sedikit di antara mereka tidur di jalan dan berangkat kembali bekerja keesokan paginya. Dengan pola kerja yang tidak seimbang antara bekerja dan kehidupan sehari-hari, banyak di antara mereka yang sampai kelelahan, bahkan berujung pada kematian. Fenomena ini oleh masyarakat Jepang disebut karoshi, yang artinya overworked atau meninggal karena kelelahan bekerja. Karoshi kini menjadi suatu isu yang menghantui para pekerja di Jepang. Bagaimana tidak, menurut survei nasional, 1/5 dari angkatan kerja Jepang menghadapi resiko karoshi, mengingat mereka menghabiskan lebih dari 80 jam waktu kerja ekstra setiap bulannya. Meskipun memiliki budaya kerja yang kuat, Jepang saat ini menghadapi krisis demografi yang serius. Penduduknya terus menyusut dan generasi tua mendominasi populasi. Krisis demografi ini sangat mencemaskan karena tingkat kelahiran di Jepang terus menurun selama 7 tahun berturut-turut. Fenomena karoshi sendiri merupakan imbas dari kejadian di masa lampau sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita ketahui, Jepang termasuk salah satu negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuat mereka merubah sistem mereka yang awalnya lebih memperkuat militer menjadi membangun perekonomian negara. Sejak saat itu, gagasan perusahaan adalah keluarga, dan orang akan melakukan apapun untuk keluarga mereka secara alami dan tertanam di benak para pekerja di Jepang. Dan kebijakan tersebut kini terbukti dengan berkembangnya perekonomian Jepang dalam waktu singkat setelah kekalahannya pada Perang Dunia Kedua. Namun dari kebijakan tersebut, kini Jepang harus menghadapi sebuah fenomena yang cukup membahayakan bagi masyarakatnya. Meskipun terbilang kebablasan, kini pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi fenomena ini. Pada Februari 2017 lalu, pemerintah Jepang bahkan memberikan bonus kepada siapa saja yang pulang kerja pada pukul 3 sore. Suatu kebijakan yang terbilang nyentrik di telinga kita, mengingat kebanyakan negara lainnya, seorang pekerja biasanya lembur untuk mendapatkan bonus tertentu. Hal ini dilakukan pemerintah Jepang untuk mendorong karyawan pulang lebih awal dan dapat menikmati kehidupan mereka bersama keluarga di akhir pekan. Program ini dinamakan Premium Friday. Program Premium Friday diluncurkan setelah serangkaian kematian dan bunuh diri terkait beban jam kerja yang berlebihan di Jepang. Namun pada kenyataannya, tidak semua perusahaan mengadopsi kebijakan tersebut.
Terlebih karena bekerja keras di Jepang telah mendarah daging. Untuk melawan krisis demografi, Jepang perlu mengubah paradigma budaya kerja gila yang telah lama terjadi dan menciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, serta mendorong tingkat kelahiran yang lebih tinggi.